Selamat malam, selamat berjumpa dalam program Saat Teduh Malam yang digagas oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita disapa oleh Tuhan, mari kita bersama menyapa Tuhan lewat satu pujian yang disampaikan oleh anak Sidi baru, Jemaat Sudiang. Kita akan disapa Tuhan dalam perjumpaan kita saat ini melalui firman-Nya yang akan kita baca dan dengarkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mempersiapkan kehidupan kami untuk disapa Tuhan melalui firman-Mu yang saat ini kami baca dan dengarkan. Tolong kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahaminya. Dan bersabdalah kepada kami, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Yohanes, pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, kesimpulan dari seluruh bacaan ini mengatakan kasih Kristus senantiasa ada bagi orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, tentu kalau kita ditanya apakah kita mau sakit, tentu pada umumnya saudara-saudara kita mengatakan tidak mau. Apalagi saudara kalau sakit itu terjadi dalam waktu yang lama. Bacaan kita saudara-saudara pada saat ini menceritakan tentang sakit, serta dikatakan dalam bacaan ini bahwa banyak orang yang sakit yang ada di serambi-serambi kolam Betesda. Saudara, ada catatan kecil di sini bahwa dikatakan kolam itu bernama Betesda. Dalam bahasa Ibrani berarti rumah anugerah. Saudara, kolam Betesda itu dikatakan dalam bacaan ini memiliki 5 serambi, dan di serambi-serambi inilah berkumpul dan berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan juga ada orang-orang lumpuh. Yang dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa menantikan goncangan air itu. Nah, ada yang menarik di sini saudara-saudara, sebab dikatakan bahwa jika sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu,
dan menggoncangkan air itu, maka barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, maka ia akan sembuh. Itu catatan yang pertama, saudara-saudara. Catatan yang kedua dikatakan juga dalam bacaan kita tadi bahwa apapun juga penyakitnya. Nah, kalau kita mencoba, saudara-saudara, belajar menelusuri secara mendalam, rupanya pengharapan inilah yang membuat mereka itu, yakni orang-orang yang sakit ini, senantiasa berada di serambi kolam Bethesda. Pengharapan inilah, saudara-saudara, yang membuat mereka tetap setia, tetap menunggu kapan waktu-waktu itu tiba lagi dan mereka berada di sana. Bahkan pengharapan inilah, saudara, yang senantiasa meneguhkan keyakinan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh, bahwa akan ada saatnya harapan untuk sembuh. Saudara-saudara, lanjut dalam cerita ini dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus menemui orang itu. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, saudara, maukah engkau sembuh? Ternyata ia mau. Bahkan ia memiliki pengharapan untuk mendapatkan kesembuhan. Sayangnya, saudara-saudara, bahwa perintah Tuhan Yesus untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan, tentu ini hal yang sangat mustahil bagi si sakit itu. Dan itu sangat jelas tadi dalam bacaan kita. Namun ketika saudara-saudara ia melakukannya, maka itu berarti ia percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ia tidak mau kehilangan harapan untuk sembuh. Dan memang dikatakan tadi bahwa ia akhirnya melalui kasih Kristus, orang itu mendapatkan kesembuhannya. Saudara, waktu 38 tahun adalah waktu yang tidak singkat. Waktu yang cukup lama dan tentu melelahkan. Bahkan kadang orang berkata kalau sudah lama menunggu, waktu sangat membosankan. Akan tetapi saudara-saudara, kenyataannya sampai 38 tahun orang ini masih saja berada di pinggir kolam Bethesda, menunggu dan terus menunggu. Mengapa, saudara-saudara? Sebab ia mempunyai pengharapan. Ia punya keyakinan, saudara-saudara. Makanya dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa di saat Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya pertanyaan ini hanya ingin mengetahui apakah benar-benar ia punya keyakinan atau tidak. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus ingin mengetahui sejauh mana pengharapan orang itu untuk sembuh, apakah dia masih memiliki atau tidak. Saudara, ternyata
Orang ini memberikan jawaban bahwa ia hanya sendirian sehingga tidak ada orang yang menolongnya untuk menceburkan dirinya ketika air kolam itu mulai goncang. Tetapi saudara-saudara, walaupun demikian, rupanya ia masih menunggu selama 38 tahun. Kondisi ini saudara-saudara menunjukkan kepada kita bahwa rupanya ia tidak putus asa. Dan ia tetap berharap untuk mendapatkan kesembuhan. Padahal 38 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Dan di saat melihat keadaan ini saudara-saudara, Tuhan Yesus saat itu langsung memerintahkan dia, bangunlah, angkatlah tilanmu. Saudara, orang ini mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai wujud rasa percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Orang itu menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang orang itu dikatakan bacaan ini sembuh saat itu juga. Dalam arti saudara-saudara, penyakitnya disembuhkan. Tetapi saudara, bukan hanya penyakitnya yang disembuhkan. Ternyata juga melalui kesempatan itu akhirnya merubah pemahaman orang itu bahwa sesungguhnya bukanlah goncangan air kolam Bethesda itu yang menyembuhkan sakit penyakitnya, melainkan kuasa kasih Kristus. Artinya apa saudara? Artinya bahwa konsep pemahamannya selama ini, selama 38 tahun, akhirnya diruntuhkan oleh kasih dan kuasa kemurahan Allah. Bahkan kasih, kuasa Kristus itulah yang telah membawa sukacita dan kedamaian yang sungguh amat dalam, tentu dialami dan dirasakan oleh si sakit ini yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, termasuk pada saat itu ketika ia disembuhkan. Saat itu hari Sabat yang sangat fatal untuk melakukan aktivitas atau kegiatan menurut tradisi orang Yahudi. Bahkan juga saudara-saudara, keterbatasan kondisi fisik yang tidak memungkinkan dia untuk datang di kolam itu. Dan saya kira saudara-saudara, termasuk dalam keadaan kita yang sampai saat ini, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang entah sudah berapa korban dan mungkin masih akan bertambah. Sampai kapan itu akan berakhir, kita tidak akan pernah tahu, dan kita sangat terbatas untuk mengetahui hal itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika mungkin ada banyak hal yang saat ini sedang kita alami, baik itu sakit penyakit maupun pergumulan lain yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, pergumulan yang
terjadi di sekitar lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Mari dalam menghadapi semua itu, saudara, jangan pernah berputus asa, karena kuasa kasih Kristus melalui karya Roh Kudus akan senantiasa ada bagi orang yang memiliki pengharapan dan benar-benar percaya kepadanya. Saudaraku, jangan gunakan kacamata dan pola pikir kita untuk menjangkau kasih karunia Tuhan Allah. Ganti kacamata berpikir kita, saudara-saudara, dengan kacamata rohani. Jangan gunakan prinsip kebenaranku, tetapi gunakan prinsip kebenaranmu di dalam memahami setiap rancangan dan karya Allah di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita akan dimampukan untuk memahami bahwa ternyata rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jika kita mampu, saudara-saudara, serta dapat berkata seperti itu, maka kita pasti akan sembuh. Dan kesembuhan yang kita alami, saudara-saudara, bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Allah, yang sungguh memungkinkan kita menikmati kasih dan kemurahan Allah yang tiada taranya. Tuhan menolong kita memahami firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk jamahan Tuhan terhadap kami. Lewat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, bahkan juga kami renungkan bersama. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa terus percaya dan meyakini dengan sungguh bahwa ketika kami benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, maka kami mampu memahami betapa luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan
untuk menjamah kami, terlebih memampukan kami untuk tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan, terlebih ketika kami dalam kondisi fisik yang lemah karena penyakit yang kami derita. Bahkan juga dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, biarlah kami dimampukan untuk memahami kasih kuasa kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami untuk memelihara firman-Mu dalam sepanjang hidup kami, agar firman-Mu yang akan terus berkuasa memampukan kami untuk terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Ya Allah di sorga, kami masih terus diperhadapkan dengan pandemi COVID, tetapi kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih berkuasa, dan karena itu Engkau akan menyatakan kuasa-Mu kapan dan di mana, itu semua di dalam rencana dan kehendak-Mu sendiri. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan jadilah apa yang Engkau inginkan atas hidup kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, dan dengarkan doa, syukur dan permohonan kami ini yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikian saat teduh malam kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.